semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau dibekali firman Tuhan. Itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi ini atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 17 ayatnya yang kelima. Mazmur 17 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki pergumulan hidup, ketika kita memiliki permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Atau misalnya ketika kita diperhadapkan kepada suatu persoalan, namun terjadi ketidakadilan kepada kita karena di tengah-tengah permasalahan itu, sebenarnya kita tidaklah pihak yang bersalah, tetapi kita dinyatakan bersalah sehingga kita harus menerima hukuman, kita dikejar-kejar, bahkan kita akan dibunuh. Apa yang akan kita lakukan? Kepada siapa kita mengadu dan meminta pertolongan? Mungkin akan banyak hal yang kita lakukan. Tapi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Di tengah-tengah kehidupan Daud pada waktu itu, Saul mengejar-ngejar Daud, bahkan mau membunuh Daud, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Daud, tetapi oleh karena kecemburuan Saul terhadap Daud. Saul mengejar-ngejar dia, seolah-olah Daud memiliki kesalahan yang besar, sehingga Saul mau membunuh Daud. Tentunya ini menjadi pergumulan yang sangat besar, menjadi masalah yang besar bagi Daud. Di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang sedang dia hadapi, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita mau belajar. Kalau kita lihat secara keseluruhan Mazmur 17 ini, di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup yang sedang dihadapi Daud, bahkan musuhnya mengejar dia, apa yang dilakukan Daud? Daud berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya dengan tulus dan jujur kepada Tuhan. Daud mencurahkan apa yang sedang dia alami kepada Tuhan. Daud menceritakan semuanya kepada Tuhan di dalam doanya. Daud tidak mencari pertolongan ke sana atau kemari. Daud tidak mencari pertolongan kepada orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar daripada Daud. Tetapi Daud meminta pertolongan hanya kepada Tuhan melalui doanya. Daud berdoa, menceritakan keluh kesahnya, pergumulannya. Dan renungan kita tadi mengatakan bahwa Daud menyatakan di dalam doanya bahwa dia tidak lari daripada jalan Tuhan,
langkahnya tetap mengikuti jejak Tuhan, dan kakinya tidak goyang daripada jalan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat Daud berdoa, Daud berharap kepada Tuhan untuk mendengarkan seruan hatinya. Ia tidak merekayasa isi doanya. Dengan kejujuran, dia ungkapkan seluruh isi hatinya dengan satu pengharapan: Tuhan mendengarkan doanya. Mengapa Daud meminta pertolongan kepada Tuhan? Mengapa Daud harus berdoa kepada Tuhan? Mengapa Daud mengharapkan pertolongan Tuhan dan bukan pertolongan orang lain? Karena Daud tahu dengan yakin dan pasti Tuhan adalah pertolongannya. Tuhan adalah pertolongan sejati di dalam hidupnya. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepadanya. Sehingga Daud berharap kepada Tuhan. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Melalui doanya, Daud menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Di bawah kepak sayapnya Tuhan, dia merasa terlindungi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pengalaman Daud ini, mungkin juga di tengah-tengah kehidupan kita mengalami pergumulan yang besar, mengalami ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah pergumulan yang kita hadapi, mari tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lari daripada jalan Tuhan. Kaki kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kaki kita tidak goyah untuk melangkah di jalan Tuhan. Supaya Tuhan bisa melihat kita bahwa kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Dan tidak meninggalkan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi pergumulan, tetaplah andalkan Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Kita tetap berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Supaya kita tetap kuat. Kita tidak goyah. Dan kita mendapatkan perlindungan. Ketika Daud memohon kepada perlindungan Tuhan, Daud tenang. Daud merasakan damai sejahtera. Demikian juga kita. Ketika kita berharap berserah kepada Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan, di bawah kepak sayap Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di tengah-tengah pandemi ini, begitu banyak pergumulan kita, begitu banyak persoalan hidup kita, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, di tengah-tengah pergumulan kita ini, kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Karena di dalam doa kita dengan bebas mencurahkan isi hati kita. Mencurahkan keluh kesah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tetapi melalui doa-doa kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita. Dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Untuk itu mari kita temui Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita curahkan segala pergumulan kita, beban hidup kita, apa yang kita alami saat ini kepada Tuhan. Seperti Tuhan memberikan perlindungan kepada Daud, demikian juga Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud, demikian juga Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud, demikian juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan jalan keluar kepada Daud, demikian juga Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita di tengah-tengah pergumulan kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan, kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Melalui doa kita kuat. Kita kuat. Kita mendapatkan
damai sejahtera, kita mendapatkan ketenangan, dan jangan pernah lari daripada jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Firman-Mu ini Tuhan melalui pengalaman Daud ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kami alami saat ini. Kami mau selalu Tuhan membawa pergumulan kami, membawa beban berat di tengah-tengah hidup kami kepada Tuhan melalui doa-doa kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan akan memampukan kami. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kami terlindungi dan kami merasa damai sejahtera. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar bagi mereka. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera bagi mereka. Supaya di tengah-tengah pergumulan mereka, mereka tetap berjalan di jalan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan di tengah-tengah GBKP Rumbun Studio Alam. Berkati setiap anak-anak-Mu di sana Tuhan. Berkati mereka, berkati setiap rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pimpin mereka. Mungkin Tuhan saat ini ada banyak jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, berikan iman yang teguh, pengharapan yang teguh, supaya mereka Tuhan tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami percaya seperti Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar bagi Daud, Kau juga memberikan kekuatan jalan keluar, damai sejahtera bagi setiap jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Studio Alam. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diakan kami yang melayani di sana. Kau tetap berkati mereka di tengah-tengah pergumulan hidup mereka saat ini. Biarlah Tuhan menjadi sandaran mereka, tempat mereka mengadu. Mereka menjadikan Tuhan menjadi tempat pertolongan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah tempat kami bersandar dan sumber pertolongan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini.